produsen kertas merencanakan untuk membuat pabrik pulp dan kertas yang bersifat terpadu. Namun, sulitnya bahan baku dan kondisi sekitar pabrik menyebabkan perusahaan ini hanya memproduksi kertas tanpa memproduksi pulp. Perusahaan produsen kertas didirikan dengan status Badan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN, dengan jumlah karyawan pada saat itu kurang lebih 200 orang. Pada tahun 1994, perusahaan produsen kertas mengalami perubahan status menjadi penanaman modal asing yang sekarang menjadi anak perusahaan Sinarmas Group yang ada di Indonesia. Perusahaan produsen kertas Pulp and Paper Mills 3 yang berlokasi di Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan. Alasannya, karena perusahaan yang memproduksi kertas itu belum mengantongi izin lingkungan dan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau SKKLH dari instansi terkait. Perintah penghentian aktivitas perusahaan produsen kertas itu dituangkan dalam surat yang ditandatangani Kepala DLTT setempat Wawan Setiawan tertanggal 29 April 2019 karena banyaknya keluhan dari warga sekitar tentang perilaku perusahaan produsen kertas yang membuang limbah airnya secara langsung ke aliran Sungai Cibeet. Tindakan tegas Satgas Citarum Harum tidak membuat manajemen perusahaan produsen kertas jera. Mereka tetap mengalirkan limbahnya ke Cibeet melalui anak sungai Cikaretek. Dalihnya, tanggul penahan limbah B3 itu jebol, sehingga limbah mengalir deras ke Cikaretek dan masuk ke Cibeet. Namun, lambat laun sampah itu menumpuk. Sejumlah kalangan termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang khawatir tumpukan sampah itu akan mencemari sungai Cibeet dan terbawa ke laut meski sampah impor mereka tidak beracun, namun harus dimusnahkan layaknya sampah B3. Dengan limbah yang dihasilkan dari produksi tersebut, sebaiknya perusahaan membuat wadah besar untuk membuang limbah tersebut agar tidak merusak ekosistem dan lingkungan di sekitarnya. Dan juga perusahaan bisa melakukan selektif terhadap limbah-limbah yang ada agar dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Apabila perusahaan masih melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, warga sekitar bisa melakukan tindakan mediasi secara kekeluargaan, secara konsisten. Tindakan-tindakan ini sangat berpengaruh dan sangat memberikan dampak apabila dilakukan secara terus-menerus. Tindakan yang lebih tegas bisa diambil dengan melaporkan pihak perusahaan ke instansi-instansi yang terkait dan mempunyai wewenang. Jadi, langkah preventifnya adalah dengan pemerintah daerah memberikan teguran yang tegas karena perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran aturan pencemaran lingkungan. Maka dari itu, pemerintah daerah harus memberikan tindakan yang jelas dan jika masih membandel, dari pihak DLHK bisa membuat stop perizinan pengelolaan limbah. Lalu solusi lainnya adalah dengan membuat saluran limbah atau mengolah limbah tersebut agar bisa diolah kembali dengan memasukkan senyawa untuk mengeluarkan senyawa kimia berbahaya dari limbah tersebut agar warga tidak tercemar dan merusak ekosistem lingkungan yang ada.